Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan waj'al ma ta'allamnahu hujjatan lana la 'alaina wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menghadiri majelis ilmu ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas makna-makna yang terkandung dalam ayat kursi. Makna-makna yang terkandung dalam ayat kursi. Ayat kursi sebagaimana kita ketahui, saya yakin Bapak sudah hafal semuanya, adalah ayat yang sering kita baca, bahkan setiap hari kita baca di zikir pagi petang, setelah di zikir setelah selesai sholat wajib, kemudian juga tatkala kita hendak tidur. Jadi kita sering mengucapkannya dan otomatis kita hafal ayatnya yang sudah sering kita baca. Tapi sedikit yang paham makna ayat kursi tersebut. Kalau ditanya maknanya kurang paham. Mungkin kalau terjemahannya dia tahu, tapi makna-makna yang terkandung di dalamnya dia mungkin kurang paham. Ayat kursi, hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut ayat kursi karena di dalamnya ada lafaz kursi. Ada apa? Lafaz kursi. Dan ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ubay bin Ka'ab. Dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Wahai Ubay, ayat apa yang paling agung dalam Al-Qur'an? Ubay menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengulangi pertanyaannya, "Ya Ubay, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Wahai Ubay, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Kemudian Ubay mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi mengulangi pertanyaan kembali, Ya Ubay, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam? Kemudian Ubay menjawab, ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah mendengar itu, Nabi fadaraba ala sadrihi wa qala liyahdikal ilmu abal mundir. Setelah Ubay menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi, Nabi meletakkan tangannya di dada Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, engkau mendapati ilmu wahai Abu Mundir. Hadis riwayat Muslim. Abu Mundir yaitu Ubay bin Ka'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membenarkan jawaban Ubay bin Ka'ab. Sebelumnya Nabi tanya 3 kali. Kemudian Ubay menjawab apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan Nabi membenarkannya. Dan Nabi
membenarkannya. Jadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab ayat kursi menjadi ayat yang paling agung adalah karena ayat kursi murni berbicara tentang keesaan Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ayat kursi menjadi ayat yang paling agung dikarenakan di ayat kursi tersebut berbicara tentang keesaan Allah dan sifat-sifat Allah yang agung dan mulia. Di ayat kursi tidak berbicara tentang hukum, tidak berbicara tentang muamalah, tapi murni berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang mulia. Kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup lagi maha tegak dengan sendirinya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Hanya milik Allah lah yang di langit dan yang di bumi. Tidak ada yang mampu memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang mengetahui keilmuan Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa lelah untuk menjaga langit dan bumi, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca maknanya satu persatu. Kalau dipotong-potong mungkin jadi 10 jumlah, kalau di Indonesia 10 kalimat. Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Allah adalah ilah yang berhak disembah dengan benar. Tafsiran dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di jumlah ini, di kalimat ini, Allahu la ilaha illahu, terdapat rukun syahadatain. Yang pertama an-nafyu. Apa? An-nafyu, meniadakan. Kita meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil, yaitu di lafaz la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Illahu, maksudnya illallah. Ini isbat, menetapkan hanya yang berhak disembah Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini adalah tafsiran yang benar tentang kalimat la ilaha illallah. Sebagian kaum muslimin menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran yang kurang tepat. Di antara mereka yang mengatakan la raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ini kurang, masih apa? Masih kurang, karena orang musyrikin juga meyakini yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin juga meyakini Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang beri rezeki. Tapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meyakini Allah sebagai pencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, maka konsekuensinya adalah kita hanya beribadah kepada yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, dan yang menghidupkan dan mematikan kita. Kemudian sebagian juga menafsirkan tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kurang tepat. Ini masih lingkup tauhid rububiyah, belum masuk ke tauhid uluhiyah. Sebagaimana kita katakan tadi, orang musyrikin juga meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan, dan juga meyakini Allah sebagai pencipta. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah.
Wahai Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran dari kalimat syahadatain la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang pertama Al-Hayyu, Maha Hidup. Al-Hayyu adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala adalah baik dan mengandung sifat yang baik pula. Di antaranya Al-Hayyu. Al-Hayyu maknanya adalah Dzul Hayatil Kamilah. Dzul Hayatil Kamilah. Maha hidup dengan sempurna, maha hidup dengan sempurna. Allah memiliki sifat hidup. Tentunya sifat hidup Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat hidup makhluknya. Kita manusia hidupnya berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala berarti ada Tuhan yang lain. Allah Subhanahu wa taala Dzul Hayatil Kamilah, hidup dengan sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengalami kematian. Adapun kehidupan kita dari ada kemudian dari tidak ada kemudian kita meninggal dan akan disidang pada hari kiamat. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Tentunya kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kehidupan makhluknya. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum maknanya adalah qaimun bi nafsihi wal qaimun ala nafsihi wa qaimun ala ghairihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tegak dengan sendirinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah kita. Kalaupun kita beribadah sebanyak-banyaknya seumur hidup kita, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita bermaksiat seumur hidup, itu juga tidak mengurangi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat kita, bukan untuk maslahat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat?" Apakah Tuhan yang mengawasi kalian setiap saat dengan perbuatan kalian sama dengan yang tidak memiliki sifat ini? Allah Subhanahu wa taala mengurusi makhluk-makhluknya, sedangkan kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, urusan kita perlu bantuan. Kita tidak bisa mengurusi diri kita sendiri, dan diantara yang mengurusi diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak urusan, mungkin urusan dagang kita butuh bantuan orang lain, urusan masjid kita butuh bantuan orang lain, urusan ekonomi kita butuh bantuan orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lafaz la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Wasinatu an-nu'as, sinah maknanya adalah ngantuk. Wahiyya muqaddimatun naumi, dan dia adalah muqaddimah untuk tidur.
Jadi semua orang kalau mau tidur pasti ngantuk dulu, nggak ada tidak mengalami ngantuk. Dia mengalami ngantuk baru tidur. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengalami ngantuk. Ngantuk saja tidak dialami Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sampai tertidur. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanam. Sesungguhnya Allah tidak tidur, wala yanbaghi lahu an yanam. Dan juga tidak pantas untuk Allah Subhanahu Wa Taala tertidur. Kita manusia butuh tidur. Kalau kita tidak tidur kita akan sakit. Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya tidak butuh tidur. Tidak butuh apa? Tidak butuh tidur karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengalami ngantuk sama sekali. Dan ini sifatul nafyi, yaitu kita menafikan kekurangan sifat kurang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengantuk dan tidur adalah sifat kurang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ngantuk dan tidur itu adalah sifat sempurna untuk manusia. Karena apa? Manusia kalau tidak tidur akan mengalami sakit. Sebagaimana manusia, di antara sifat sempurna manusia adalah kal akli fil insani kamalu. Makan bagi manusia itu adalah sifat sempurna. Kalau manusia tidak makan, dia akan apa? Dia akan sakit, dia akan lemas, dia akan kurang semangat. Sebaliknya, sifat makan bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat kurang. Jadi dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala ada nama isbat, kita menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti Al-Hayyu Al-Qayyum, dan juga ada kita menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kurang. Kita menetapkan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga kita menafikan sifat-sifat yang menjadi kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang dinafikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lafaz lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah lah yang di langit dan yang ada di bumi. Lahu, nah ini sedikit pakai bahasa Arab. Khabarun muqaddam. Khabar muqaddam memberikan faedah yufidul hasan, memberikan faedah hanya. Kalau dibilang Allahu lahu, tapi ini di khabarnya dikedepankan. Jadi lahu hanya milik, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah yang di langit dan yang di bumi. Segala apa yang ada di langit dan bumi itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang menciptakan ini semua hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hak khusus kepada makhluknya untuk mengatur alam semesta. Jadi tidak ada yang namanya ratu pengatur laut, nggak ada. Embah pengatur gunung sebagai apa, juru kunci gunung, nggak ada. Itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang bertanya, ada malaikat yang menurunkan hujan. Iya benar, malaikat menurunkan hujan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dengan sendirinya. Malaikat tidak mampu menurunkan hujan dengan sendirinya. Malaikat hanya menurunkan hujan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada makhluk yang diberikan hak khusus untuk mengatur alam semesta. Apakah itu dia mengatur laut, mengatur gunung? Tidak ada. Ini termasuk kesyirikan dalam rububiyah. Karena apa? Karena dia meyakini ada pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah syirik akbar. Syirik apa? Syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan di negeri kita masih ada, masih apa? Masih ada. Apa yang istilahnya Nyi Roro Kidul ya, di Laut Jawa. Kalau dulu ada Mbah Marijan di Gunung Merapi, terakhir beliau juga yang meninggal. Itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keyakinan-keyakinan seperti ini harus kita buang, walaupun ini dianggap sepele oleh masyarakat banyak. Dan gak ada istilah pawang hujan, gak ada. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur hujan.
Dan pawang hujan tidak mampu menurunkan hujan, ya. Kalau di acara pesta, kalau ada hujan biasanya orang akan panggil pawang hujan supaya hujannya reda, biar banyak yang datang, biar dapat banyak amplop. Biasanya seperti itu. Gak tahu kalau di Batam. Kalau di kampung saya seperti itu. Kalau ada hujan mereka panggil pawang hujan kalau ada acara pesta supaya berhenti hujannya. Dan ini semua termasuk dalam kesyirikan rububiyah. Kesyirikan apa? Rububiyah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ini dimasukkan para ulama dalam bab akidah, bab akidah. Dan syafaat itu memang ada, memang ada. Disebutkan dalam kitab Qaidul Arba, syafaat terdiri dari dua macam. Syafaatul musbatah wa syafaatul manfiyah. Syafaat yang tetap dari Al-Qur'an dan Sunnah dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan syafaatul manfiyah, syafaat yang tidak mungkin diberikan kepada orang kafir. Dan syafaat ini hanya untuk orang beriman saja, untuk orang beriman. Dan syafaat memiliki dua rukun. Dua rukun. Yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai makhluk yang paling mulia, orang yang paling mulia Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malaikat tidak mampu memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 26, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak malaikat yang di langit tidak mampu memberikan syafaat sedikit pun kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi rukun pertama syafaat adalah harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi, malaikat harus dapat izin, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Apalagi hanya sekedar penuntut ilmu seperti kita, nggak bisa kita patentengan nanti di akhirat atau mengatakan kepada murid-muridnya, kalau nanti kalian belum masuk surga saya akan menarik kalian. Ini nggak mungkin, tidak mungkin. Ini termasuk kurang paham dalam bab akidah, dan dai-dai seperti ini ada mengucap seperti ini, ya, kalau kalian belum masuk surga nanti saya akan tarik kalian. Ini termasuk kekeliruan dalam bab akidah. Orang yang paling mulia saja, bahkan malaikat, harus izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kemudian rukun kedua, orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya syafaat itu diberikan kepada orang yang bertauhid, bertauhid. Orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat walaupun dia nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib tidak mendapatkan syafaat, dia tidak mendapatkan syafaat, maksudnya tidak dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, karena dia meninggal di atas agama nenek moyang mereka. Dan syafaat itu bertingkat-tingkat. Ada syafaat untuk penghuni surga, yaitu syafaat penghuni surga apa? Penduduk surga ketika masuk surga diberikan syafaat, mereka ditinggikan lagi kedudukannya di surga. Kemudian syafaat untuk orang yang sudah divonis masuk neraka, namun dia mendapat syafaat, dia tidak jadi masuk neraka. Kemudian syafaat yang diberikan kepada orang mukmin yang memiliki dosa, dia dicuci dulu di neraka, kemudian dia mendapatkan syafaat, kemudian dia dikeluarkan, dia dimasukkan ke surga. Kemudian yang terakhir adalah yang dijelaskan dalam kitab tauhid adalah syafaat khusus. Syafaat apa?
syafaat khusus yang diberikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib diberikan syafaat khusus apa? Dia di neraka, akan tetapi azabnya dikurangi. Azabnya dikurangi. Abu Thalib dikasih sendal dari api neraka yang dengan itu mendidih otaknya, otaknya. Jadi syafaat itu ada, dan ini membatalkan akidahnya kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Kaum Khawarij mengatakan orang mukmin yang melakukan dosa besar kekal di neraka. Kekal apa? Di neraka. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Orang mukmin yang terjatuh ke dalam dosa besar selain syirik, dia bisa diampuni dan bisa mendapatkan syafaat. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat ini membatalkan akidahnya kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Mu'tazilah demikian juga. Dia mengatakan orang yang melakukan dosa besar di dunia tidak kafir dan tidak beriman, namun di akhirat dia orang kafir. Sedangkan orang kaum Khawarij mengatakan pelaku dosa besar dari orang beriman selain dosa syirik, mereka kafir pun di dunia dan mereka kekal di neraka. Sedangkan kita Ahlus Sunnah mengatakan orang terjatuh dalam dosa besar bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat, dan juga bisa diazab kemudian dimasukkan ke surga. Kemudian hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di lafaz ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di hadapan kalian dan di belakang kalian. Syekh Utsaimin mengatakan ya'lamu ma baina aydihim ay al-mustaqbal wa ma khalfahum al-madhi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di depan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wa ma khalfahum al-madhi, dan apa yang di belakang, maksudnya apa yang sudah berlalu Allah Subhanahu wa taala tahu. Karena apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tahu tentang apa yang terjadi hari esok, beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Adapun kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari bagi diri kita, bagi keluarga kita, ya, bagi tetangga kita, tidak tahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang sudah terjadi. Kemudian ini termasuk apa? Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir. Apa? Al-Khabir. Al-Khabir maknanya apa? Allah mengetahui secara detail. Allah mengetahui secara detail tentang apa yang terjadi di alam semesta dan apa yang dialami hambanya. Al-Alim mengetahui, Al-Khabir mengetahui dengan detail. Allah Subhanahu wa taala tahu yang akan datang dan juga tahu apa yang sudah berlalu. Kemudian di lafaz wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada yang menandingi ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang Allah kehendaki untuk dikabari. Maksudnya apa? Banyak perkara-perkara gaib yang kita tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala terkadang mengabarkannya kepada Rasulnya. Contohnya Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat, Nabi tidak tahu. Karena apa? Nabi SAW tidak dikasih tahu waktu pasti terjadi hari kiamat, tahun berapa, jam berapa, enggak dikasih tahu. Tapi Nabi SAW dikasih tahu tanda-tanda yang sebagaimana dalam hadis Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk perkara yang aneh, ada orang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib. Pada perkara yang gaib hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang mengabarkannya kepada Rasulnya. Rasul misalnya Nabi SAW dikabarkan tentang azab kubur, tentang nikmat kubur,
tentang nikmat-nikmat surga, tentang ahwal hari kiamat, kejadian-kejadian hari kiamat, ya. Itu diantara yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Rasulnya. Adapun selain itu kita tidak tahu. Contohnya apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya, Allah melihat, Allah mendengar. Kita tetapkan Allah melihat dan mendengar, tapi kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar. Dan kita dilarang mendalam-dalami hal itu. Dan itu biasanya hanya dilakukan oleh orang falasifah, orang filsafat dan ahli kalam yang menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah. Adapun kaifiyahnya bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah kabarkan kepada kita, namun Allah tidak mengabarkan bagaimana turunnya. Dan banyak penyimpangan terjadi di bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lafaz wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Kursi Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dari kursi adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kursi. Apa kata Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-kursi innahu mawdi'u qadamaillahi azza wa jalla. Kursi adalah tempat berpijak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam disepakati oleh Imam Ad-Dhahabi dan juga terdapat dalam Mukhtasar Ulu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan isnadnya adalah isnad yang sahih. Dan Ibnu Khuzaimah mengatakan juga dalam kitab Tauhid, wa Daruqutni mengatakan dalam kitab As-Sifat, dan Al-Hakim mengatakannya dalam kitab Al-Mustadrak. Ini diantara tafsiran Ibnu Abbas. Sedangkan dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda tentang permisalan kursi. Annas samawati sab'a wal ardina sab'a binisbatil kursi ka halqatin ulqiyat fi falatin minal ard. Sesungguhnya permisalan langit yang 7 dan bumi yang 7 dibandingkan kursi seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Jadi kursi Allah Subhanahu wa taala lebih luas langit daripada langit dan bumi. Wa anna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala hadhil halqah. Sedangkan arsy Allah dibandingkan dengan kursi seperti apa? Seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Jadi arsy lebih besar. Ini adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, tapi beliau berkata, adapun sifat kursi seperti cincin adalah sifat yang tidak benar, tidak sahih dalam hadis ini. Tapi hadisnya adalah hadis yang sahih. Adapun sifat kursi seperti cincin maka tidak sahih. Kemudian wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa lelah, tidak merasa berat untuk menjaga langit dan bumi. Ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dibebani untuk menjaga sesuatu, terkadang kita lalai, terkadang kita capek, terkadang kita berhasil menjaganya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika menjaga langit dan bumi tidak merasa terbebani, tidak merasa terbebani dan juga tidak merasa lelah. Ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa huwal aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha agung. Allah Subhanahu wa taala tinggi, kalau dikatakan tinggi dari atas, wafan dari bawah,
ke atas. Ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, tidak di mana-mana. Yang namanya tinggi pasti dari bawah ke atas. Kalau rendah baru dari atas ke bawah. Ya, makanya Ali adalah tinggi dan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Di mana? Di atas langit. Ini membatalkan akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Azim. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Ya, sifat-sifatnya adalah sifat yang agung, nama-namanya juga adalah nama yang agung. Dan Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Apa? As-Salam. Salam bermakna salimun yaslamu min uyubin wa naqsin wa minal afati. Allah Subhanahu wa taala selamat dari segala aib dan segala kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan sama sekali. Jadi ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan singkat tentang ayat kursi yang kita ambil dari kitab Aqidah Wasithiyah yang kita sering baca. Adapun keutamaan kursi banyak. Saya yakin Bapak-bapak sudah tahu tentang ayat kursi. Di antaranya keutamaan baca ayat kursi tatkala selesai sholat wajib. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Nasai, man qara'a ayatul kursi man qara'a ayatul kursi kulla duburi sholati lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang baca ayat kursi setiap kali selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan singkat tentang ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya ketika membaca ayat kursi. Dan mudah-mudahan tatkala kita sudah paham makna-maknanya, kita semakin mentadabburinya ketika mengucapkan. Karena ayat kursi ini termasuk zikir, termasuk apa? Termasuk zikir. Dan orang yang berzikir itu bertingkat-tingkat. Tidak sama orang yang berzikir hanya sekedar mengucapkan dengan orang yang berzikir dia pahami makna-maknanya, dia mentadabburi makna-maknanya tatkala berzikir, pahalanya berbeda. Pahalanya lebih besar orang yang berzikir dengan mentadabburi makna-maknanya. Kadang orang berzikir sambil main WA bisa, tapi kalau dia mentadabburi maknanya itu lebih besar pahalanya. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.